kali ini, untuk pertama kalinya aku bakalan nge-review tentang series WandaVision yang lagi tayang di Disney Plus Hotstar. Dan sekarang udah tayang sampai 3 episode karena setiap minggunya dia tayang 1 episode. Buat kalian yang belum tahu aku ngomongin apa, nah, kira-kira udah dapat gambaran kan tentang series WandaVision ini? Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke review tentang filmnya. Tapi, ngomong-ngomong sebelum aku lupa, karena aku mungkin nanti ceritanya terlalu excited terus nggak sengaja nge-spoiler, jadi minta maaf dulu nih di awal. Anyway, pertama kali aku nonton series WandaVision ini, itu tuh intronya itu intro Marvel. Aku mungkin sulit menyanyikan ulang, tapi ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tuh ekspektasi aku kan udah kayak, ya kalau misalkan kalian nonton di bioskop terus masuk intro Marvel tuh udah kayak, wih, kalau aku jujur, kalau aku pribadi tuh merinding setiap kali masuk intro Marvel. Langsung kayak, wah, something's great gonna happen gitu loh. Nah, pas itu tiba-tiba pas filmnya mulai, wah warnanya black and white. Terus kayak, wait, kok ini nggak kayak film Marvel pada biasanya ya? Jujur aku mungkin memang nggak ngikutin seri-series Marvel secara keseluruhan, jadi aku nggak tahu nih tipe seri seperti ini udah pernah dibuat atau belum. Tapi ini aku pertama kali lihat gitu, jadi kayak, wah, tunggu dulu. Ini beneran dari Marvel kan? Karena Marvel itu kan lebih kuat di action kan. Jadi tuh udah ada tegangnya, terus kayak excitementnya udah ada. Terus pas nonton kayak tiba-tiba turun, bukan berarti jelek ya, cuma kayak tunggu, kayaknya ada yang beda gitu. Karena dari warnanya aja udah black and white. Itu pertama. Terus kedua, setnya itu kurang lebih ya, aku nerkanya itu di tahun 60-an maybe gitu. Karena dari baju, dari setnya juga, terus lucu aja gitu. Jadi WandaVision ini kan ceritanya couple kan. Terus mereka baru menikah dan mereka masuk ke rumah baru gitu. Dan which is rumahnya itu kan pasti punya tetangga, punya banyak lingkungan gitu. Dan mereka mencoba untuk fit in gitu. Dan aku pas nonton ini langsung kayak, kayaknya mereka ini datang dari future deh, karena mereka tuh nggak tahu kayak berkeluarga yang normal itu seperti apa sih gitu. Jadi di situ tuh ada adegan di mana si Visionnya itu datang bawa bosnya gitu kan. Terus si Wanda malah nggak tahu cara masak. Tapi tunggu, sebelumnya Wanda itu kan kayak ketemu sama tetangga gitu. Jadi ada neighbornya dia yang datang ke rumahnya terus ngetok-ngetok, kenalan gitu kan ya. Tapi anehnya ada beberapa muka di series ini tuh yang kayaknya aku familiar gitu loh sama mukanya. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin Marvel banget nih, pasti langsung tahu, wah, karakter ini tuh munculnya di film ini. Oh, karakter ini dia kayaknya munculnya waktu di film Marvel yang ini deh gitu, atau ya semacam itulah pokoknya. Kalian juga bisa bantu di komen ya. Terus udah gitu ya lucu aja gitu, karena ekspektasinya itu kan film action. Terus tiba-tiba dia malah sitcom gitu loh. Dan sitcomnya tuh benar-benar sitcom yang ringan, yang mungkin buat kalian yang nggak nonton film Marvel pun masih bisa ngikutin gitu. Karena ya fun aja gitu, dan durasinya ini cuma sekitar kurang lebih 30 menitan gitu. Itu di episode 1. Itu episode 1 aja aku udah amazed banget. Kita lanjut ke episode kedua. Oke, sekarang kita masuk ke review series WandaVision yang episode kedua. Ternyata jadi kayak tetap ada kejutannya gitu. Jadi episode pertama punya kejutannya sendiri, episode kedua punya kejutannya juga gitu. Jadi pas nonton muncul sebuah misterinya. Jadi nggak cuma genrenya tuh nggak cuma komedi aja, karena yang pas nonton episode pertama itu kan lebih ke kayak full komedi aku nangkepnya. Pas yang episode kedua baru nih komedi, terus tiba-tiba ada muncul kayak misteri, seperti kayak ada part di mana mereka tuh kayak pas lagi tidur denger suara yang
menurut aku creepy. Tapi tenang, ini bukan film horor. Misterinya tuh bukan horor karena aku juga takut nonton film horor. Tapi lebih ke emang ada kayak sense kayak, ih bunyi apa, pasti yang kita nontonnya pun kayak ke bawah gitu loh, kayak ini ada bunyi apa, tapi mereka juga tidak menjelaskan. Makanya aku bilang kayak, wah misteri nih yang mungkin nanti akan ke-solve di ending episode-nya, maybe, I don't know gitu kan. Sampai ada part lagi di mana ada sebuah mainan jatuh di bilangnya apa ya? Oh, halaman rumahnya Wanda dan Vision gitu. Terus kan Visionnya itu kan udah pergi ke kantor dan jadi tinggal Wanda sendiri itu. Terus Wandanya jalan ngambil helikopter itu, tapi surprisingly kan ini yang kayak aku mention sebelum-sebelumnya dan berkali-kali, series ini kan hitam putih. Pas helikopternya diambil ada warnanya. Terus aku kayak wait, what? Gitu, kayak amazed lagi. Terus dari situ juga mulai notice something gitu, kayak misalkan di era itu rata-rata para wanita itu kan pakai rok, tapi di sini Wanda udah pakai celana. Jadi tuh kayak kayaknya Wanda ini ahead of time. Udah gitu di endingnya lagi muncul sebuah misteri di mana bunyi yang waktu di episode part awal episode 2 ini muncul gitu loh. Terus tiba-tiba Wanda ini kan punya magic kan. Magic, terus kayak si Wanda ngulang waktu lagi, terus endingnya jadi berbeda gitu. Terus aku kayak, oh wow, oke, seru juga. Terus di sini ada surprising lagi nih. Yang tadinya warnanya cuma kayak di one item doang, sekarang udah full berwarna. Dan aku ngerasa kayak zamannya juga agak beda, tapi nggak tahu ya, bisa aja aku salah gitu. Nah itu kan di ending, jadi kita langsung masuk aja ke review episode ketiga. Tapi di episode 3 ini aku yakin, nggak juga sih, kayak bilang yakin jadi kayak langsung minder, nggak. Tapi lebih ke arah prediksi aku pas nonton, wait, ada satu pemain yang aku kayak, oh wait, ini aku kayaknya tahu nih wajahnya. Jadi dugaan aku adalah ya pemain yang muncul di episode ketiga ini adalah seorang anak kecil yang muncul, bukan muncul sih, dia tuh cukup berperan penting di film Captain Marvel. Bukan Captain America ya, Captain Marvel. Gadis ini tuh cukup ikonik sih menurut aku, dari segi rambut, dari segi warna kulit gitu kan. Jadi kayak cukup noticeable mungkin bisa dibilang. Terus di episode 3, jangan gitu kan. Jadi kayak penasaran aja sih. Setiap episodenya juga ini tuh punya korelasi dengan film-film Marvel sebelumnya gitu. Kayak yang ini yang aku tangkep ya. Episode pertama itu aku notice ada satu part di mana di TV-nya itu muncul iklan dari Stark Industries gitu. Dan ya kalian pasti tahulah kalau Stark Industries itu masuknya atau relate-nya ke film apa gitu kan. Yang pasti Iron Man, karena mungkin bukan dengan Tony Stark-nya secara langsung, tapi kan karena itu saatnya udah kayak 60-ish gitu, yang pasti itu kayak ayahnya Tony Stark kan. Terus di episode ketiga yang tadi aku bahas sebelumnya itu kolerasinya itu dengan film Captain Marvel yang anak kecilnya itu muncul di episode ketiga. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya itu tuh termasuk Easter egg atau bukan, karena yang aku tahu setiap film Marvel itu kan pasti punya Easter egg-nya sendiri kan. Dan aku nggak tahu nih, kalian bisa diskusi bareng sama aku, wah kak, iya itu termasuk Easter egg, atau menurut aku Easter egg-nya itu di sini deh. Kita bisa diskusi bareng nanti di komen, tenang aja. Jadi buat kalian nih yang belum nonton series WandaVision ini harus banget nonton, karena seru banget, mind blowing banget ya. Karena mungkin karena Marvel ya, jadi tuh ya series ini tuh nggak main-main juga. Dan aku yakin banget pasti aku nggak bisa tebak series ini punya berapa episode, tapi pasti nanti akan ada hubungannya dengan upcoming film Marvel nanti gitu. Kalian nonton series ini cuma bisa di Disney Plus Hotstar. Dan
tayangnya itu seminggu sekali setiap hari Jumat, jadi jangan lupa ya. Yang belum nonton langsung aja nonton buruan, jadi kita bisa diskusi bareng nih. Dan buat yang sudah nonton, yuk kita discuss lagi lebih lanjut, karena kalau untuk secara detailing kayaknya aku bakalan nonton ulang lagi nih biar kita bisa diskusi lebih lanjut, ada detail-detail apa sih yang miss atau ada easter egg apa lagi sih yang bisa kita bahas, atau kita bisa main tebak-tebakan nanti episode selanjutnya akan ada apa ya gitu. Oke, sekian video aku kali ini tentang review first impression dan sedikit kesotoyan aku tentang series WandaVision ini. Thank you banget ya buat yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share kalau boleh. See you next time!